Selamat pagi sidang jemaat dan selamat mengikuti ibadah pada pagi hari ini. Majelis Jemaat mengucapkan selamat datang kepada setiap warga jemaat dan selamat berbakti pada hari ini. Kepada Bapak Ibu, saudara-saudari, dan para tamu yang baru pertama kali datang di Gereja Kristen Sulawesi Barat, Jemaat Bukit Sion Mamuju, kami ucapkan selamat datang dan selamat bergabung dengan kami. Jika ada di antara Bapak Ibu, saudara-saudari yang membutuhkan pelayanan khusus, dapat menghubungi pendeta jemaat di pastori jemaat atau sekretariat jemaat di gereja. Pendekanan waktu hari ini. Yang pertama, kebaktian hari Minggu tanggal 10 Januari 2021 dilaksanakan sebagai berikut. Pukul 6.00 di Jemaat Induk yang masuk adalah sektor 1. Pukul 7.00 di cabang kebaktian Bambu. Pukul 9.00 di Jemaat Induk yang masuk adalah sektor 2. Pukul 17.00 di Jemaat Induk yang masuk adalah sektor 3. Yang berikut, pada tanggal 4 Januari 2021 akan dilaksanakan peneguhan dan pemberkatan nikah antara saudara Bribka Julius Pawiro di Harjo dengan saudari Citra Serina Esket NS di GKSD Jemaat Bukit Sion Mamuju pada pukul 10 WITA, artinya jam 10 pada hari besok. Yang berikut, pada tanggal 10 Januari 2021 akan diadakan undi khusus untuk sentralisasi gaji pendeta. Yang berikut, pada tanggal 16 Januari 2021 akan dilaksanakan peneguhan dan pemberkatan nikah antara saudara Budiman SPD dengan saudari Farida di GKSB Jemaat Bukit Sion Mamuju pada pukul 10 WITA. Demikian warta jemaat pada pagi hari ini. Atas perhatian jemaat kami ucapkan terima kasih. Selanjutnya saya undang jemaat bangkit berdiri dan kita siapkan nyanyian rohani 94 bait 1 dan bait yang kedua, berhimpun semua dan apa selanjutnya. Kita habis ibadah ini
bahwa pertolongan atas kita sekalian dalam kebaktian Minggu pagi hari ini itulah datangnya dari pihak Allah yang telah menciptakan langit bumi, laut serta sekalian isinya. Turunlah atas kamu sekalian salam dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita, dari Tuhan Yesus Sang Juru Selamat, dalam pimpinan dan persekutuan dengan Roh Kudus. Amin. Jemaat disilahkan. Umat Tuhan, demi hormat dan kemuliaan namanya, mari bersama-sama kita mengangkat suara hati kita dari nyanyian Mazmur nomor 25 ayat 1 dan 2. Umat Tuhan, tiba saatnya kita masuk dalam pemberitaan firman Tuhan, dan karena itu mari kita memulainya dengan berdoa. Kita berdoa. Tidak ada kata yang terindah yang dapat kami ungkapkan dan menyatakan di hadapan Tuhan saat ini, selain kami bersyukur dan mengucap syukur. Ucapan syukur yang lahir dari sebuah pengakuan, mengakui bahwa Tuhan Engkau sungguh baik dalam kehidupan kami. Secara khusus Tuhan Engkau telah menghantar kami umat-umat-Mu memasuki tahun yang baru, tahun 2021. Mengenang akan perjalanan hidup kami di tahun 2020 yang telah berlalu. Kami tidak mampu mengungkapkan satu persatu akan kasih kuasa dan berkat-berkat-Mu
yang Engkau nyatakan di dalam menjawab memenuhi perjalanan kehidupan kami. Satu hal yang pasti ya Tuhan, bahwa hidup ini adalah anugerah-Mu semata-mata. Bagimulah hormat dan kemuliaan kami nyatakan, karena Engkau yang layak menerima semuanya. Kami bersyukur di hari ini adalah hari pertama, minggu pertama di dalam kami menjalani hari-hari hidup kami di tahun 2021. Tuhan, kami akan hidup mengarungi tahun 2021. Kami sadar Tuhan, kami butuh pedoman, kami butuh tuntunan, dan tuntunan pedoman yang sempurna hanya asalnya daripada-Mu. Untuk itu Tuhan, saat ini bukalah hati kami, di dalam kami akan membaca, mendengar, dan merenungkan firman, agar dengan demikian ya Tuhan, kami boleh mengerti kehendak-Mu di dalam kehidupan kami selaku umat-umat-Mu, untuk kami mau jadikan sebagai pegangan, untuk kami mau jadikan sebagai tongkat dalam perjalanan hidup kami di tengah-tengah dunia ini, secara khusus di tahun 2021. Karena itu Tuhan, kuasai dan urapi kami dengan kuasa Roh Kudus, agar firman-Mu sungguh-sungguh kami boleh paham. Secara khusus untuk hamba-Mu yang Engkau utus berdiri di hadapan jemaat-Mu saat ini, pakailah hamba-Mu Tuhan, sehingga hamba-Mu boleh mampu berkata-kata, menyampaikan firman. Bebaskan kami Tuhan dari segala hal yang akan mengganggu jalannya ibadah kami, mengganggu konsentrasi kami. Tapi biarlah kuasa Allah menyertai ibadah ini, sehingga ibadah ini boleh berjalan seturut kehendak-Mu. Terlebih hati dan pikiran kami Tuhan hanya tertuju kepada Engkau saja. Berfirmanlah ya Tuhan, kami sekalian umat siap mendengarkan firman. Dalam nama Yesus Kristus kami mengucap syukur dan berdoa. Amin. Umat Tuhan, firman-Nya yang hendak kita baca dan renungkan bersama terambil dari Bilangan pasal 13 ayat 25 sampai ayatnya yang ke-31. Bilangan pasal 13 ayat 25 sampai ayatnya yang ke-31. Demikian bunyi firman. Sesudah lewat 40 hari, pulanglah mereka dari pengintaian negeri itu, dan langsung datang kepada Musa, Harun, dan segenap umat Israel di Kades, di padang gurun Paran. Mereka membawa pulang kabar kepada keduanya dan kepada segenap umat itu, dan memperlihatkan kepada sekalian hasil negeri itu. Mereka menceritakan kepadanya, kami sudah masuk ke negeri kemana kau suruh kami, dan memang negeri itu berlimpah-limpah susu dan madunya, dan inilah hasilnya. Hanya bangsa
orang Amalek diam di tanah Negeb, orang Het, orang Yebus dan orang Amori diam di pegunungan, orang Kanaan diam sepanjang laut dan sepanjang tepi sungai Yordan. Kemudian Kaleb mencoba menenteramkan hati bangsa itu di hadapan Musa, katanya, tidak, kita akan maju dan menduduki negeri itu, sebab kita pasti akan mengalahkannya. Tetapi orang-orang yang pergi ke sana bersama-sama dengan dia berkata, kita tidak dapat maju menyerang bangsa itu, karena mereka lebih kuat daripada kita. Juga mereka menyampaikan kepada orang Israel kabar buruk tentang negeri yang diintai mereka dengan berkata, negeri yang telah kami lalui untuk diintai adalah suatu negeri yang memakan penduduknya, dan semua orang yang kami lihat di sana adalah orang-orang yang tinggi-tinggi perawakannya. Juga kami lihat di sana orang-orang raksasa, orang enak yang berasal dari orang-orang raksasa. Dan kami lihat diri kami seperti belalang, dan demikian juga mereka terhadap kami. Umat Tuhan, sedemikianlah bunyi firman-Nya untuk kita di kesempatan ini. Yang berbahagia adalah setiap orang yang mendengarkan firman Tuhan, merenungkan dan melakukannya dalam sepanjang hari hidup. Amin. Sebelum kita datang kepada perenungan firman Tuhan, saya mengajak kita bersama-sama menyanyi dari nyanyian rohani nomor 134 ayat 1 dan ayatnya yang keempat. Umat Tuhan, renungan firman Tuhan hari ini adalah berjalan sesuai titah Tuhan. Berjalan sesuai dengan titah Tuhan. Saudara-saudara yang saya kasihi dalam Yesus Kristus,
ketika kita diizinkan Tuhan masuk mengarungi hidup di tahun 2021, ini ibaratnya seperti ibaratnya orang Israel mau masuk tanah Kanaan. Saudara, di dalam bacaan kita tadi menceritakan bahwa setelah bangsa Israel berjalan dari Mesir menuju ke Kanaan, tibalah mereka di satu tempat yang namanya padang gurun Paran. Dan kalau kita melihat geografis, padang Paran ini boleh dikatakan pertengahan Mesir dengan tanah Kanaan. Dan diperkirakan waktu itu bangsa Israel sudah berjalan sekitar 2 minggu. Tinggal dari Paran ke tanah Kanaan itu ya kurang lebih 2 minggu juga. Jadi sebenarnya kalau perjalanan orang Israel itu mulus, jarak antara Mesir dan Kanaan itu sebenarnya hanya bisa ditempuh selama 1 bulan. Selama 1 bulan. Tetapi apa yang terjadi, saudara-saudara? Kenapa akhirnya bangsa Israel dalam perjalanannya menuju ke tanah Israel, ke tanah Kanaan, butuh waktu selama 40 tahun? Kenapa? Mestinya mereka hanya berjalan 1 bulan, 40 hari katakan nanti. Tapi ternyata tidak. Saudara-saudara yang saya kasihi di dalam Yesus Kristus, dalam pembacaan kita mengisahkan, khususnya dalam Bilangan pasal 13, menceritakan bahwa ketika bangsa Israel tiba di padang gurun Paran, Allah memerintahkan kepada Musa. Allah memerintahkan supaya Musa membentuk tim yang terdiri dari 12 orang yang diberi tugas untuk pergi ke tanah Kanaan. Mengintai tanah Kanaan itu seperti apa situasinya dan kondisinya. Bagaimana tanahnya, apa subur atau tidak? Bagaimana penduduknya, apa banyak atau tidak? Ramah atau kejam? Bagaimana kotanya? Kota yang dibentengi atau tidak? Ini semua menjadi tugas dari ke-12 orang yang ditugaskan untuk mengintai tanah Kanaan. 12 orang ini diambil dari satu suku, dari 12 suku. Jadi masing-masing satu suku bangsa Israel, itu anaknya Yakub, diambil satu-satu. Jadi jumlahnya 12 orang. Singkat cerita, bahwa dari padang gurun itu mereka diutus, dan selama 40 hari mereka sudah kembali. Dari ke-12 pengintai ini, ada 2 yang berpikiran positif, optimis, dan 10 yang pesimis. Saudara, sedikit untuk kita ketahui bahwa sebenarnya jumlah orang Israel yang dipimpin oleh Musa keluar dari Mesir ke tanah Kanaan itu sekitar 2 juta orang, paling tidak.
Karena baru tentaranya Israel saja sudah 600 orang. Itu tentara yang wajib dipersenjatai. Mana suami dan istri, mana anak-anak, mana orang tua. Jadi itu diperkirakan paling tidak 2 juta orang. Tapi tahukah kita saudara-saudara bahwa dari sekian banyak orang Israel yang jumlahnya sekitar 2 juta, berapa orang yang diperkenankan Tuhan masuk tanah Kanaan? Hanya 2 orang. Hanya 2 orang dari angkatan orang Israel yang keluar dari Mesir yang bisa masuk di tanah Kanaan, yaitu Yosua dan Kaleb. Lainnya itu mati semua, habis jalan. Termasuk Musa, tidak diperkenankan Tuhan masuk ke tanah Kanaan. Luar biasa. Dari sekian banyak 2 juta sekitar itu, hanya 2 yang diizinkan Tuhan masuk tanah Kanaan, yaitu Kaleb dan Yosua, yang dalam bacaan kita disebut namanya Hosea. Yosua itu nama lain daripada Hosea, nama yang diberikan oleh Musa. Saudara-saudara yang saya kasihi di dalam Tuhan, pengintai yang jumlahnya 12 orang ini terbagi 2 kubu, 2 lawan 10. Jadi kalau diambil keputusan, tentu menang yang 10, kalah yang 2. Tapi berakibat kemenangan orang 10 yang pesimis ini, akhirnya bangsa Israel dibawa mutar-mutar di padang gurun selama 40 tahun dan baru bisa menyeberang. Di bawah pimpinan bukan lagi Musa, tetapi Yosua. Saudara yang saya kasih dalam Yesus Kristus, mengapa terjadi seperti ini? Yang semestinya mereka tinggal butuh waktu 2 minggu atau 20 hari untuk bisa sampai ke tanah Kanaan. Jawabannya adalah karena kurang percaya. Menarik untuk dipahami, untuk direnungkan. Mengapa Tuhan menyuruh Musa untuk membentuk tim pengintai? Kenapa tanah Kanaan harus diintai? Apakah Tuhan tidak tahu situasi di tanah Kanaan sehingga harus memerintahkan Musa supaya dia bentuk tim pengintai? Tuhan itu Allah Maha tahu. Bagaimana situasi tanah Kanaan, Tuhan sudah tahu. Tapi Tuhan memerintahkan Musa untuk membentuk tim itu dalam rangka untuk mengetahui bagaimana ini orang Israel. Apakah dia sungguh percaya kepada saya, takut kepada saya, atau tidak? Ternyata saudara-saudara, sekali lagi dari 12 orang pengintai, 2 lawan 10, maka menanglah yang 10. Yang pesimis menang, yang takut masuk ke tanah Kanaan karena hasil pengintaian mereka dibuktikan dengan hasil buah-buah yang mereka bawa pulang. Mereka takut yang 10 ini, pokoknya tidak ada harapan untuk kita bisa masuk ke tanah Kanaan. Karena mereka takut bahwa orang-orang di Kanaan itu, sejumlah suku yang disebut di sini, besar-besar orangnya, pemakan, orang-orang
raksasa. Bayangkan saudara-saudara, dalam ayat yang ke-33 dikatakan, mereka bilang, kami dibanding mereka, kami seperti belalang di hadapan mereka. Mereka membandingkan postur tubuh mereka begitu. Jadi mereka begitu takut. Mereka tidak sadar bahwa yang suruh mereka ke tanah Kanaan itu adalah Tuhan. Tapi ini dalam rangka Allah mau tahu seperti apa orang Israel ini. Ternyata memang bahwa orang Israel tegak tengkuk. Walaupun dalam hari-hari hidup mereka, di sepanjang perjalanan, mereka hidup dalam mujizat Allah. Bayangkan saudara-saudara, selama 40 tahun, bangsa Israel di padang gurun tidak berkebun, tetapi makan tiap hari. Makan dengan manna yang diturunkan Tuhan. Setiap pagi, mereka di dalam kemah mereka tinggal pungut itu manna yang jatuh dari langit. Orang Israel belum paham, tidak mengerti. Mereka sebenarnya hidup dalam mujizat Tuhan yang luar biasa. Mereka selama 40 tahun tidak berkebun, tapi dari mana mereka dapat makan setiap hari? Kalau mereka berjalan, ada tiang awan di siang hari. Kalau mereka mau berjalan malam, ada tiang api. Tapi mereka masih bersungut-sungut, masih sangsi akan pemeliharaan Tuhan. Sampai waktu saya membaca sejarah perjalanan bangsa Israel ini, saya sedikit emosi. Saya merenung, saya mempelajari, sampai terucap kurang ajar betul ini orang Israel ini. Keras kepala, hidup dalam mujizat tiap hari kok. Tidak takut sama Tuhan, masih memberontak. Saudara-saudara yang saya kasihi di dalam, akibat karena ketidakpercayaan bangsa Israel, ketidakpercayaan akan kemahakuasaan Tuhan untuk memimpin mereka memasuki tanah Kanaan, sehingga mereka harus masuk. Tuhan bawa selama 40 tahun untuk sekolah kehidupan. Jadi orang Israel itu berjalan di padang gurun, mengembara di padang gurun itu dalam rangka mereka disekolahkan oleh Allah. Sekolah apa? Sekolah kehidupan. Bahwa orang Israel sebagai umat Allah harus belajar rendah hati. Bahwa orang Israel sebagai umat Allah harus belajar setia, taat kepada titah Tuhan, kepada hukum Taurat Tuhan yang mereka telah terima di Bukit Sinai oleh Musa dalam wujud 2 loh batu itu. Saudara-saudara yang saya kasihi di dalam, akibat karena ketidakpercayaan bangsa Israel, sekali lagi akhirnya Tuhan bawa mereka masuk ke dalam sekolah kehidupan selama 40 tahun di padang gurun. Mereka diangkat di situ, mereka dibentuk karakternya, sehingga saudara-saudara, sekali lagi bahwa dari sekian banyak orang, sekitar 2 juta ini, hanya 2 yang Tuhan izinkan masuk tanah Kanaan. Yang lain habis di padang gurun. Yang masuk ke tanah Kanaan dipimpin oleh Musa, yaitulah mereka-mereka yang lahir dalam perjalanan generasi baru.
Itulah sebabnya ada yang namanya kitab Ulangan. Di Ulang itu Taurat disampaikan oleh Musa karena generasi pertama sudah habis. Supaya orang Israel yang akan masuk ke tanah Kanaan, generasi kedua yang lahir dan besar di padang gurun itu perlu disampaikan Taurat Tuhan. Dan untuk itulah Musa menulis satu kitab lagi yang disebut dengan kitab Ulangan. Saudara-saudara yang saya kasih dalam hari ini, kita telah berada di tahun 2021. Sebaiknya khotbah ini sebenarnya disampaikan di tanggal 31, tapi tidak apa-apa. Kita sekarang ibaratnya masuk di tanah Kanaan. Dan seperti tanah Kanaan yang diintai, di sana ada banyak tantangan. Orang-orang Amori, orang Amalek di sana kejam-kejam, besar-besar. Menggambarkan bahwa pergumulan hidup di tahun 2021 berat. Di tahun 2021 begitu banyak tantangan yang kita harus hadapi. Tetapi saudara-saudara, sebesar apapun tantangan itu, seperti prinsip Kaleb dan Yosua, bahwa kita pasti mampu. Karena Tuhan yang menyertai kita, Tuhan yang mengizinkan kita masuk tanah Kanaan. Keyakinan Kaleb dan Yosua hendaknya menjadi keyakinan kita juga saat ini dalam kita menjalani hari-hari hidup di tahun 2021. Saudara-saudara, di tahun 2021 bukan saja ada banyak tantangan yang harus kita hadapi, tetapi di balik daripada itu ada 1001 macam harapan yang Tuhan sediakan. Seperti tanah Kanaan, tanahnya subur, berlimpah susu dan madu. Susu dan madu itu kita akan nikmati. Tuhan sediakan di tahun 2021 ini. Tetapi pertanyaannya adalah, akankah kita menikmati itu? Akankah kita meraih keberhasilan itu? Kesuksesan dan kesejahteraan itu? Jawabannya adalah, bagi mereka yang beriman, mereka akan katakan iya. Tahun 2021 adalah tahun yang penuh harapan, tahun yang penuh berkah. Tapi bagi mereka yang pesimis, bagi mereka yang tidak beriman, yang ada adalah keraguan, kebimbangan, membuat hidup ini tidak tenang. Kalau kita sudah panik-panik, kalau kita sudah takut-takut, kalau kita sudah bimbang-bimbang, kita tidak akan pernah merasakan yang namanya ketenangan. Tapi kalau dengan iman kita menjalani, dengan kita Tuhan setia kepada kita, Tuhan kita jalani hidup di tahun 2021, pastilah akan berkata, tahun 2021 adalah tahun rahmat, tahun yang penuh berkah bagi kehidupan saya. Karena itu saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan, baiklah kita menjalani hari-hari ini, kita sungguh-sungguh senantiasa setia dan taat terhadap firman Tuhan, dan terus menyatakan iman kita yang semakin teguh. Hendaknya kita menjalani hidup ini berkata, Tuhan beserta saya. Dan puji Tuhan, perayaan Natal kita di tahun kemarin dengan tema
Immanuel. Yakinlah kita bahwa Allah adalah nyata. Allah sungguh Immanuel bagi setiap kita. Kiranya firman Tuhan menjadi berkat bagi kita semua. Amin. Kita berdoa. Tuhan, hamba-Mu telah berhenti berkata-kata, menyampaikan firman yang akan menjadi bekal bagi kehidupan setiap kami dalam mengarungi hidup kami di tahun 2021. Tuhan, kiranya sikap Kaleb dan Yosua juga menjadi sikap kami, bahwa dalam menjalani hari-hari hidup kami di tahun 2021, kami sungguh-sungguh berkeyakinan, kami sungguh-sungguh beriman bahwa Allah senantiasa menyertai kami. Allah tidak secara kebetulan memungkinkan kami masuk 2021, tetapi kami tahu semuanya ini karena rencana bagi setiap kami. Dalam nama Yesus Kristus kami mengucap syukur atas firman. Amin. Jemaat Tuhan, mari bangkit berdiri bersama-sama dengan segala orang percaya di segala tempat dan di sepanjang abad. Kita ikrarkan pengakuan iman kita. Kita mulai. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, hari langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus Anaknya yang tunggal yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan Allah. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga dan duduk sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang hidup dan mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus, persekutuan pengampunan dosa, kebangkitan dan hidup yang kekal. Silakan. Umat Tuhan, tiba saatnya kita diberi kesempatan untuk menyatakan syukur kita. Namun kita senantiasa diingatkan oleh firman Tuhan bahwa hendaklah kita masing-masing memberi dengan sukacita, jangan dengan duka atau paksa. Karena Tuhan berkenan kepada setiap orang yang memberi dengan sukacita. Banyak memberi, banyak diberi berkat. Sambil kita menyanyi, kita memberi kesempatan. Rohani nomor 76, kita mulai dari ayat yang pertama.
Kembali kami datang mengucap syukur karena kami sudah boleh beribadah padamu. Ibadah kami dalam minggu pertama di tahun 2021. Kiranya ibadah ini menjadi berkat bagi kami dan menjadi kemuliaan ya Tuhan. Tuhan Allah, Bapa kami yang ada di dalam surga, kami berdoa kepadamu, menyerahkan kehidupan kami ke dalam tangan kuasa. Biarlah dengan keyakinan bahwa ketika Tuhan memungkinkan kami masuk mengarungi hidup di tahun 2021, ini bukan kebetulan, tapi itu adalah rencana. Dan karena itu berilah kami keyakinan bahwa kalau Tuhan yang menghendaki kami ada di tahun 2021, biarlah kami yakin bahwa Tuhan yang menghendaki. Tuhan akan mempersiapkan segala-galanya bagi kami, seperti Engkau mempersiapkan segala-galanya bagi orang Israel di tanah Kanaan. Namun kesejahteraan, ketenangan kami tidak akan nikmati ketika di dalam hidup kami. Seperti 10 orang pengintai yang tidak memiliki iman. Sanksi terhadap kemahakuasaan-Mu. Tapi biarlah kiranya ya Tuhan, Engkau jadikan kami seperti Kaleb dan Yosua yang hidup dalam keyakinan bahwa Tuhan senantiasa ada menyertai, bahwa kalau mereka bangsa Israel, Tuhan menghendaki agar mereka datang ke tanah Kanaan, Tuhan pasti telah mempersiapkan segala sesuatu. Biarlah iman Kaleb dan Yosua juga menjadi iman kami, bahwa kami sungguh yakin dan percaya bahwa Tuhan selalu menyertai kami, bahwa Tuhan senantiasa Immanuel bagi kehidupan kami umat. Terpujilah namamu Tuhan. Dengan segala kerendahan hati kami datang menghadap hadirat-Mu Tuhan, membawa segala keberadaan hidup kami ke dalam tangan kuasa. Hidup kami di tahun 2021. Kami memohon kepadamu Tuhan, Engkau kiranya menjadi gembala yang baik bagi kehidupan kami umat-Mu, jemaat Bukit Sion. Engkau yang menjadi gembala yang tidak pernah terlelap dan tidak pernah tertidur bagi kehidupan setiap kami, bahwa Engkau adalah gembala yang akan terus menuntun kami kepada rumput yang hijau dan ke air yang tenang, supaya di sana kami boleh makan dan minum, supaya di sana kami boleh merasakan ketenangan dan kedamaian hidup. Terima kasih Tuhan untuk anugerah kehidupan yang Tuhan berikan kepada kami, bahwa kalau kami diperkenankan masuk di tahun baru, tahun 2021, itu berarti bahwa Tuhan memberi kami umur yang panjang, dan kami bersyukur untuk usia yang Tuhan beri. Namun hendaknya menjadi perenungan di dalam kehidupan kami tentang apalah arti hidup kami, tanpa ketika kami tidak persembahkannya untuk kemuliaan. Karena itu Tuhan,
kesempatan bagi kami untuk hidup menjadi berkat. Tuhan Allah Bapa kami yang ada di dalam surga, kami tahu Tuhan, di tahun 2021 ada begitu banyak duri dan onak, ada ombak, ada badai. Tapi biarlah kiranya Tuhan Engkau beri kami keyakinan bahwa Tuhan selalu ada bersama-sama dengan kami. Kuatkan iman percaya kami Tuhan. Jangan biarkan kami umat-umat-Mu terbawa arus dengan arus gelombang dunia ini. Tetapi biarlah kami senantiasa teguh di dalam iman dan pengharapan kami kepada Oh Tuhan Allah Bapa kami yang ada di dalam surga. Di kesempatan ini kami memohon kiranya Engkau Allah terus membukakan pintu-pintu berkat-Mu bagi kami dalam menjawab memenuhi segala kebutuhan-kebutuhan hidup kami. Kami memohon kepada-Mu Tuhan, Engkau senantiasa mengaruniakan kekuatan dan kesehatan bagi setiap kami umat, agar dengan demikian kami boleh mampu menjalani hari-hari hidup ini. Namanya kami senantiasa boleh mampu untuk berbakti kepada Tuhan Allah Bapa kami yang ada di dalam surga. Pada kesempatan ini kami bersyukur bersama dengan semua kekasih-kekasih kami yang Tuhan telah beri usia yang panjang sehingga boleh berulang tahun di minggu. Kami bersyukur bersama kekasih kami Daud, Paulus Rasian, Evan, Yohana Tamatale, Rudolf Maurits, Yusuf Timbongan, Oriens Yan Matipo, Sanda, Musi Maila, Warda KS, Herawat, Ismail Mangan, Florencia Gabriel. Tuhan, bagi saudara-saudara kami yang berulang tahun, biarlah kiranya mereka senantiasa menyadari bahwa hidup ini adalah anugerah-Mu, dan karena itu hidup ini hendaknya dipersembahkan kepada-Mu. Biarlah seiring dengan pertambahan usia mereka semakin matang, mereka semakin dewasa, mereka semakin kuat di dalam iman dan pengharapannya kepada-Mu. Kami juga bawa kepada-Mu Tuhan untuk sejumlah kekasih-kekasih kami dalam pergumulan panjang akibat karena sakit penyakit yang berkepanjangan. Kami bawa kepada-Mu Tuhan orang tua kekasih kami Abraham Kambu, kekasih kami Bapak Yunus Tarabas, Silas Yakub Sitopa, Silas Suryo, kekasih kami Nancy SP, Yudhistira dan Adia. Tuhan, kami memohon belas kasihan-Mu atas mereka. Engkau teguhkan mereka di dalam iman dan pengharapan mereka kepada bahwasanya tubuh bisa hancur, tetapi jiwa roh mereka senantiasa kuat di hadapan Tuhan. Allah Bapa kami yang ada di dalam surga, juga di kesempatan ini kami bersyukur untuk hamba-Mu kekasih Mama Bini yang kemarin dapat menjalani operasi. Kami berdoa kepada-Mu Tuhan dalam proses pemulihan pasca operasi, Tuhan menjamu sehingga pada akhirnya kekasih kami Mama Bini dapat pulih sembuh secara total. Demikian juga Tuhan kami bawa kepada-Mu untuk sejumlah umat-Mu yang terbaring sakit saat ini, yang namanya hamba tidak bisa sebutkan satu persatu, baik yang ada di rumah maupun yang ada di rumah sakit sekarang ini. Tolong ya Tuhan,
Engkau pulihkan mereka, Engkau jamah mereka, sehingga mereka boleh menjadi sembuh. Terpujilah nama-Mu ya Allah Bapa di surga. Kami berdoa kepada-Mu Tuhan untuk setiap hamba-hamba-Mu dalam jemaat di sini. Berkatilah mereka dalam tugas pelayanan mereka, selaku pendeta, selaku penatua, selaku semas, selaku perangkat pelayanan dalam jemaat, pengurus BPK. Tambahkan hikmat kepada mereka, kesetiaan dan ketulusan, agar mereka sungguh-sungguh mampu melaksanakan tugas mereka sebagai pelayan, sebagai gembala di tengah-tengah kehidupan jemaat. Sehingga dengan melalui pelayanan para hamba-hamba, jemaat boleh tumbuh subur dan berbuah-buah. Tuhan Allah Bapa kami yang ada di dalam surga, kami juga berdoa kepada-Mu untuk gereja Kristen Sulawesi Barat. Berkati gereja-Mu ya Tuhan di dalam mengemban visi misi-Mu bagi dunia ini. Biarlah gereja itu Tuhan semakin hari semakin bertumbuh, baik secara kuantitas maupun secara kualitas. Karena itu berkati setiap hamba-hamba yang Engkau tetapkan di kebun anggur-Mu ini, baik hamba-hamba-Mu yang ada di sinode, di klasis, di setiap jemaat. Biarlah mereka terus melaksanakan tugas dan tanggung jawab mereka. Secara khusus kami bawa kepada-Mu untuk rencana pelaksanaan sidang sinode ke-10 pada bulan Februari mendatang. Berkatilah rencana pelaksanaan, segala sesuatunya Tuhan campur tangan, sehingga pada saatnya nanti pelaksanaan sidang sinode ke-10 GKSB sungguh-sungguh dapat terlaksana dengan baik. Terpujilah nama-Mu. Kami juga berdoa untuk bangsa dan negara kami. Berkatilah bangsa ini Tuhan. Jauhkan dari berbagai ancaman tantangan yang akan memecah belah bangsa ini. Tapi biarlah kiranya bangsa ini tetap menjadi satu, yaitu Negara Kesatuan Republik Indonesia yang dilandasi oleh Pancasila. Berkati pemerintah kami, beri hikmat dan rasa takut akan Tuhan, sehingga mereka akan terus mampu melaksanakan setiap peraturan dan perundang-undangan di negeri yang olehnya pembangunan di segala bidang dapat berjalan dengan baik untuk menghantar bangsa ini menuju kepada cita-cita luhurnya, yaitu masyarakat yang adil dan makmur. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan. Masih banyak hal yang hendak kami mohon dan sampaikan kepada-Mu sehubungan dengan keberadaan kehidupan kami umat. Namun kami tahu sebelum terucap, Engkau Allah sudah lebih dahulu mengetahui. Karena itu sempurnakan doa kami, dengarkan doa kami, sebab semuanya kami bawa kepada-Mu hanya beralaskan satu nama, yaitu Yesus Kristus, Sang Juru Selamat kami satu-satunya. Selanjutnya kami berdoa bersama dengan doa yang diajarkan oleh Yesus Kristus kepada kami. Demikian, Bapa kami dikuduskan Amin. Umat Tuhan, mari bangkit berdiri. Kita menyanyi dan menyanyi rohani nomor 194. Kita nyanyikan ayatnya yang pertama.
Jauh dari tanah undangan hidupnya, rindu bangsa yang tiada semuanya. Ku berseru Tuhan kapan genap hari geruhku di jurang gelap. Jemaat sekalian, pulanglah ke dalam hidupmu sehari-hari. Jalanilah tahun yang baru ini dengan sungguh-sungguh yakin bahwa Tuhan senantiasa menyertai dan memberkati kita. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Atas nama jemaat mengucapkan terima kasih kepada Bapak Pendeta Calvin Barangan STH yang telah mengangkat pelayanan pada pagi hari ini. Kiranya Tuhan memberkati. Sebagai lagu penutup, kita siapkan nyanyian rohani 173 pada ayat 1, keluar dari kaum dan rumah Bapamu dan Amba selanjutnya.